Makanya dikatakan reog itu kalau Ponorogo itu sebagai tuntunan karena filosofinya adalah sedulur papat kalimo pancer. Kalimo pancernya atau ini juga ngadi kawoso. Kun fayakun daripada manusia itu hidup itu. Enak sebuah tulang jungkir balik ndas dikit sikil dikit ndas itu orang murah suge-suge enak wong tengok-tengok nemu ketuk iso dadi pejabat iso sugih bondo bandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang sangat kami hormati, kami sayangi, untuk kali ini kami Ki Wiro Sableng ingin mengupas jadi sekarang yang sedang asik, yaitu ini masalah reog yang diklaim oleh negara Malaysia. Kalau saya sebagai orang Ponorogo, kelahiran Ponorogo ini antara marah dan tidak marah. Itu marahnya karena kesenian reog Ponorogo ini kok bisa diklaim sama Malaysia. Tapi tidak marahnya saya ini karena ya memang tulisannya saja berbeda. Ya kalau reog Ponorogo itu di huruf Jawa itu pakai iyo, reog gitu. Jadi bukan reog, karena reog tulisannya rehok. Ya, jadi itu seperti soto Madura, soto Lamongan, soto Madiun ya mogok gitu. Yang penting kita Ponorogo itu reog itu bukan hanya sekedar tontonan. Kalau reog itu adalah sebagai tuntunan. Makanya reog itu sejarahnya itu bermacam-macam. Ya, kalau menurut versi Ponorogo, reog itu yaitu pada waktu kegagalan cintanya Klono Siwandono terhadap Dewi Songgolangit. Ini tidak marah. Yaitu walaupun istilahnya syaratnya melamar Dewi Songgolangit itu tidak boleh lewat jalan darat dan tidak boleh lewat udara. Harus dalam tanda petik ngelandak. Ngelandak itu ngerong. Nah, sehingga dalam tarian Pujungga Anom itu adalah berjalan dengan perut. Nah, itu ada sejarahnya. Kalau Malaysia tak kira tidak punya. Nah, itu termasuk dalam tanda petik membuat terowongan dari Gua Dedali sampai Gua Selomangleng yang ada di Kediri ini dibuat dengan pecot sama diman. Tak kira di sana ya tidak ada sejarahnya. Jadi monggo lah kalau memang Malaysia atau mau mengklaim reog ya bukan reog loh. Reog itu monggo gitu. Karena pertama kali nama reog itu dari kata sahyek. Sahyek saya kokati wis ben cinta tak sampai ini saya bawa sampai mati. Akhirnya mengajak prajurit-prajuritnya ini pulang ke Bantarangin atau Wengker. Ini sahyek, dari kata sahyek itu lama-lama menjadi yek menjadi reog gitu. Itu menurut versi Mbah kami itu Kasni Gunopati atau Mbah Wokucing. Nah, yang kedua kalinya reog ini itu abad ke-8 tadi Klono Siwandono. Tapi pada waktu abad ke-14, 15 setelah perang Paregreg itu dengan adanya istilahnya putra Mojopahit juga sebetulnya Suryo Ngalam. Suryo Ngalam itu harusnya jadi raja. Jadi raja di Mojopahit. Tapi persis seperti apa yang dilakukan oleh di Madiun ini mestinya jadi sultan itu adalah Ronggo Jumeno, tapi karena kelihanan daripada Ki Ageng Pemanahan dan Juru Mertani ya Joko Tingkir ini dijadikan sultan. Itu juga demikian, harusnya ini yang jadi Raja Mojopahit adalah Ki Ageng Kutu, akhirnya yang dijadikan
adalah Brewirobumi atau Brawijaya ini. Nah, maka dikatakan bahwa walaupun putranya itu ada 101 atau berapa, Bathara Katong itu anak dari putrinya itu nomor 101. Ini mencari Pak Leknya, gitu, Pak Leknya yang namanya Suryo Ngalam. Nah, Suryo Ngalam. Nah, Suryo Ngalam itu kebetulan ke Ponorogo ini membawa 3 pusaka yang setiap tahun ini dilakukan di Ponorogo sebagai boyong pusaka, yaitu istilahnya sabuk cinde, itu baju keraton atau jarik keraton, sabuk cinde. Yang kedua adalah payung Songsong Sanggabuwana dan tumbak Tunggul Naga. Nah, ini makanya istilahnya dengan adanya hancurnya Majapahit itu, maka Bathara Katong itu atau Lembukan Nigara ini yang akan dijadikan raja di Majapahit, tapi kedahuluan putranya Putri Cempa, yaitu yang namanya Raden Patah itu. Nah, maka terjadi istilahnya sejarah di Ponorogo itu. Maka reog yang kedua ini adalah sindiran daripada Ki Demangkutu kepada putra mahkota Majapahit yang namanya Lembukan Nigara atau Bathara Katong. Itu dikatakan reot. Nah, dari kata reot itu menjadi reog. Jadi dari kata reot itu menjadi reog. Itu yang kedua. Ini tabuhannya juga berbeda, termasuk jenis reognya juga berbeda. Nah, lantas yang ketiga adalah reog dalam tanda petik. Ini versinya si Bathara Katong. Nah, versinya yang Katong ini reog ini ngemut tasbih. Ngemut tasbih. Nah, itu bedanya gitu. Kalau reog zamannya Bathara Katong itu sebagai self correction, mawas diri karena memang manusia itu tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, harus diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya reog ini sebagai self correction, sebagai mawas diri. Maka zaman yang Bathara Katong ini reog itu ada pupuh pucungnya, R itu gini bunyinya, raso itu gitu, R yang sosmo ati luhung Y yang ati kawoso Om ya ingsun Wisnu Murti gelar gulung karsane yang Nah, ini reog versi yang Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya di dalam pemerintahan ini setiap kabupaten kota itu harus membuat slogan seperti Madiun dulu tuh AAP ya, terus sekarang jadi kota pesilat. Kita Madiun sendiri dulu karismatik, sekarang jadi kota pendekar gitu. Nah, Ponorogo zaman Pak Markum tahun 1994 itu reog itu sebagai singkatan daripada R-nya itu resik, E-nya itu endah, O-nya itu omber, G itu girang gemuyu. Nah, untuk itulah perubahan tulisan reog menjadi reog ini memang
kelihatannya sepele, tapi sebetulnya ini sangat istilahnya penting sekali bagi masyarakat Ponorogo. Jadi Ponorogo itu harus rasa kidung. Ya toh, rasa kidung itu dadi wong melarat ya kudu bersyukur. Mergo dadi wong melarat iki engko ketemu wong sugih. Nah, akhirnya dikon macul-macul, dikon ngecat, dikon gawe omah dan lain sebagainya, itu oleh rezeki. Dadi wong sugih ya kudu seneng. Mergo apa? Ketemu karo wong melarat. Itu supaya wong nang sugih nek kuwabe sugih ora kabeh melarat, rusak donya ini. Makanya rasa kidung gitu. Jadi kiai ya kudu seneng mergo enek santri utawa enek sing ora ngerti ibadah. Seperti tugas daripada para kiai itu adalah li utamima makarimal akhlak, yang dandani akhlak itu adalah tugas daripada manusia. Harus ku anfusakum alikum naro. Itu yang diterjemahkan oleh Raden Mas Burhan atau Rogo Warsito. Itu dikatakan bahwa ing ngarsa sing tulodo ing marga mangun karsa tutwuri handayani. Itu adalah pangejawantaan daripada istilahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi inilah istilahnya masalah reog ini menjadi warisan budaya tak benda ini digegerne ini. Saya sebagai warga Ponorogo dan saya juga berguru kepada warok-warok Ponorogo, dan kebetulan di awal reformasi ya saya dipercaya sebagai ketua DPRD Ponorogo. Ini masalah reog ini ya sudah sejak 2007 ini sudah diklaim sama Malaysia, tapi ya saya hanya bertanya, Malaysia itu pakai Y atau tidak pakai Y? Karena ada filosofi tersendiri. Kalau di sana Malaysia itu hanya tontonan saja, tapi kalau di Ponorogo sebagai tuntunan rasa kidung. Itu artinya kita jadi wong sugih ketemu wong melarat, jadi wong melarat ketemu wong sugih, jadi wong pinter ketemu wong goblok ketemu wong pinter, kiai ketemu berandal Lokojoyo misalnya, akhirnya menjadi yang Sunan Kalijogo. Itu sudah pas. Jadi tidak boleh sebagai manusia ini harus sama, itu tidak boleh. Ini namanya rasa kidung. Karena enjang semua diluhung. Allah itu menciptakan wong sugih, ya menciptakan wong melarat. Anaknya sugih mergo anak melarat mergo sugih. Anaknya wong ganteng mesti enak wong elek, anak wong elek mesti enak wong ganteng, anaknya cilik mesti gede. Itu ada enjang semua diluhung. Dan nek kabeh gedhe ndi sing cilik. Nek kabeh pinter, kabeh dadi kiai, santrine sapa? Nek kabeh dadi santri, kiyaine sapa? Nah, ini adalah enjang semua diluhung. Makanya dikatakan reog itu kalau Ponorogo itu sebagai tuntunan karena filosofinya adalah sedulur papat kalimo pacer. Kalimo pacernya atau Y ini juga ngadi kawoso. Kun fayakun daripada manusia itu hidup itu. Enak sebuah tulang jungkir balik ndas dikit sikil dikit ndas. Itu orang sugih-sugih. Enak wong tenguk-tenguk nemu ketuk iso dadi pejabat iso sugih bondo bandu. Kayak sekarang ini juga sepo winter ora karo-karuan, tukang kayu, tukang mebel iso dadi presiden. Itu adalah termasuk jiwa ngadi kawoso. Ya ngadi kawoso, termasuk dalam tanda petik Bupati Muhtarom itu tukang foto keliling itu dadi wakil bupati ping pindho, dadi bupati ping pindho. Saiki malah DPR RI kita tidak boleh cemburu. Ya memang itu sudah kufayakunya karena juang ngadi kawoso. Ya ingsun wis ngumurti. Nek isa wae dhewe harus ila rahmatan lil ngalamina, memayu hayuning bawono. Lah kira-kira Malaysia punya ndak ilmu seperti itu? Kalau ilmu itu enggak punya ya bene ae. Toh yang diklaim sama Malaysia bukan reog tapi reog. Nah, itu mungkin dadak merangnya tak lihat ya ndak sama dengan yang ada di Ponorogo. Nah, demikian juga ajarannya dan lain sebagainya. Lagi ini adalah gelar gulung karsane yang maha kuwasa. Seperti sering saya katakan bahwa kullu syai'un halikun ila wajhah. Jadi tidak ada yang abadi dalam dunia ini kecuali Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah masalah reog itu.